Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang memudahkan setiap insan yang berniat baik untuk hadir di tempat kebaikan. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kepada orang yang menginginkan kebaikan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, kepada Rasul yang dicinta, Nabi yang begitu mulia sebagai tauladan terbaik sepanjang masa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masuk di halaman 122. Kita masih dalam pembahasan tentang hikmah di balik ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dalam ibadah yang Allah syariatkan pasti ada hikmahnya, dan kita telah sebutkan kemarin di antaranya adalah salat dan puasa. Kemudian di sini beliau sebutkan, kemudian di paragraf yang kedua, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat dan mengedepankan zakat daripada haji. Karena apa? Karena haji adalah membelanjakan harta yang disertai dengan perjalanan berat, sehingga jiwa lebih bersegera untuk menjawab zakat daripada haji. Nah, ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah Subhanahu wa taala wajibkan haji dulu sebelum syariat zakat, maka sebagian umat manusia mungkin akan merasa berat. Sudahlah harus mengeluarkan harta, harus pergi jauh lagi. Maka ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan zakat berarti kasih sayang terhadap fakir dan pertolongan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ini hikmah yang besar di balik zakat, ma'asyiral muslimat. Ketika seorang hamba mengeluarkan zakatnya, baik itu zakatul fitr ataupun zakat malnya, ataupun zakat dari hasil panennya, dari hasil ternaknya, ketika dia mengeluarkan zakat, ini adalah tanda rahmat dia kepada orang-orang fakir dan miskin. Ketika Allah Subhanahu wa taala kayakan satu pihak, ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagian dunia kepada kita, bukan berarti dengan itu Allah angkat derajat kita, sama sekali tidak. Demi Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan hamba dengan diberikan harta. Kalau begitu maka Qarun lebih mulia daripada Musa, namun ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak muliakan kita dengan bagian-bagian dunia, karena Allah Subhanahu wa taala sejatinya menjadikan dunia ini adalah penjara orang beriman. Tapi ketika Allah berikan kepada kita harta, kelebihan, bukan berarti kita orang yang hina, bukan. Karena asalnya hina dan tidak hina, mulia atau hina, itu bukan ditentukan dengan orang itu dapat harta atau tidak. Hakikatnya bukan. Bukan orang ini miskin atau orang ini kaya, bukan. Tapi hakikatnya bagaimana sikap dia, bagaimana peran dia, bagaimana tindakan dia ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta. Nah, ketika seorang hamba dia memiliki harta dan dia yakin harta ini bukan karena jerih upaya dia, bukan karena dia cerdas, bukan karena dia pandai berjualan, bukan karena dia kerja keras, bukan, tapi karena semena-mena dan semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengeluarkan zakat untuk apa? Selain untuk memenuhi kewajibannya, dia mengeluarkan zakat adalah karena dia memiliki kasih sayang kepada orang-orang beriman. Kata Nabi SAW, innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu ditolong oleh Allah Azza wa Jal, itu karena orang-orang lemah. Dengan apa? Dengan doa mereka jemaah. Sejatinya yang harus kita ketahui kalau kita mengeluarkan zakat, kemudian kita mendapatkan orang yang diberikan zakat, fakirnya, miskinnya ini bahagia kita kasih zakat, sejatinya yang harus lebih bahagia siapa? Kita. Kita yang harus lebih bahagia. Karena kebahagiaan
mereka tadi mendapatkan zakat itu karena mereka butuh pada makanan. Tapi kenapa kita harus lebih bahagia? Karena Allah mudahkan kita amal soleh. Karena Allah mudahkan kita mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflaha man tazakka. Telah beruntung orang yang tazakka. Para ulama memiliki dua makna dalam tafsir. Tazakka yang pertama artinya telah bersuci, telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ada juga yang mengatakan telah beruntung orang yang berzakat. Dan ini adalah kasih sayang terhadap orang-orang fakir miskin. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah, berbelas kasihlah, baik-baiklah sama penduduk bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbelas kasih kepada kalian. Allahu akbar. Kita memang muamalah kepada manusia jemaah. Kita kasih kebaikan, kita santuni, kita senyumi dan sebagainya. Tapi sejatinya kita bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah. Allah yang balas kita jemaah. Allah yang berikan kali lipat pahala, dan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kita bersyukur di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 atau ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah. Dan tanda syukurnya diantaranya adalah dengan zakat. Yang dengan itu dia menampakkan kasih sayang kepada orang fakir. Dan merupakan pertolongan kepada orang yang membutuhkan jemaah. Kata Nabi, la an amshi ma'a akhi fi hajatin lahu ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Kata Nabi, ketika aku berjalan atau keluar, kemudian memenuhi kebutuhan saudara-saudariku, aku bantu mereka yang susah, aku penuhi kebutuhan mereka, aku sokong mereka, aku tolong mereka, itu jauh lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi itu sebulan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kata Allah, senantiasa Allah pasti tolong kita. Selama apa? Selama apa? Selama kita menolong seorang hamba. Kayak ini penting, hikmah yang luar biasa. Kemudian kata beliau, zakat bisa mencegah mereka dari amarah, menghalangi mereka dari saling menjauh, dan merangsang mereka untuk saling bertemu. Karena orang yang bercita-cita itu banyak memberi, dan orang yang berharap itu khawatir. Jadi ini rumus bahagia jemaah. Rumus untuk mendapatkan cita-cita harus banyak berkorban. Harus banyak berkorban. Kita kalau mau mendapat bahagia, atau kita kiaskan dulu dalam dunia. Orang kalau mau dapat gajinya di double atau di over, diberikan kelebihan gaji, dia harus apa? Berkorban untuk apa? Lembur. Atau kadang cuti nggak dia ambil. Untuk dapat apa? Tambahan dari gaji. Nah, kalau kita mau dapat sesuatu yang kita inginkan dari surga, harus korban, harus berkorban. Kalau kita ingin dapat cita-cita, kita harus sering memberi. Allahu Akbar. Ini rumus yang sangat indah. Karena memang semua harapan harus ada apa? Pengorbanan. Semua harapan dan cita-cita harus ada pengorbanan. Jika cita-cita hilang dan harapan terputus, maka kebutuhan menguat, amarah menjadi, dan dengki pun menguat. Lalu terjadilah saling menjauh antara para pemilik harta, dan terjadi tipu daya, hawa nafsu. Oleh karena itu, jiwa berisi pelatihan jiwa untuk bertoleransi yang terpuji dan menghindari pelit yang tercela. Dan kalau ternyata kita bakhil jemaah, apakah ada orang yang suka sama yang bakhil? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada pernah orang tersebut, oh luar biasanya orang itu bakhil banget, yuk kita kunjungin dia, kita puji dia. Ada? Nggak ada. Nggak ada yang suka kepada kebakhilan. Nggak ada orang yang condong kepada orang yang bakhil. Kenapa demikian? Karena buruk. Kalau ada orang yang bakhil kemudian dijauhi oleh orang miskin, apakah itu keuntungan bagi dia? Sama sekali tidak. Kalau dia dijauhi oleh orang-orang yang fakir, berarti dia telah dijauhkan dari jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang butuh ada di sekitar kita, itu sinyal dari Allah untuk kita dapat pahala, untuk kita lebih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelit
menghalangi penunaian hak. Sesuatu yang merangsang penunaian hak sangat patut untuk dipuji. Sesuatu yang menghalangi penunaian hak sangat patut untuk dicela. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi sallam, seburuk sesuatu. Nah, silakan. Atau lewat belakang pun enggak masalah. Nah. Salam. Seburuk sesuatu yang diberikan kepada seorang hamba adalah pelit dan berkeluh kesah dan takut yang mencabut. Ini ucapan yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berupa hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sahih jemaah. Hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk pemberian yang diberikan kepada seorang hamba adalah bakhilnya dia. Bakhil. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insan khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu dicipta dengan keadaan suka mengeluh dan berkesah. Hidupnya penuh keluh kesah. Kaya mengeluh, miskin apa? Apalagi. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia diberikan, didapatkan oleh dia, dia mendapatkan bagian dari keburukan, dia ngeluh. Buruk lagi, sial lagi, gagal maning. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dapat kebaikan, dikasih harta, dia apa? Pelit. Maka ini kata Nabi, seburuk-buruk pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah sifat pelit dan suka berkeluh kesah dan rasa takut yang mencabut. Maksud rasa takut yang mencabut adalah rasa takut yang membuat dia seakan-akan khawatir nanti miskin, nanti mati bagaimana, dan biasanya ini muncul dari orang-orang yang bakhil. Biasanya muncul dari orang-orang yang bakhil. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau, Maha suci Allah yang mengatur kita dengan kelembutan hikmahnya, menyembunyikan kelipatan nikmatnya dari kecerdasan kita. Kita merasa kita cerdas, padahal disuruh hitung nikmat Allah kita enggak mampu. Sehingga kita lebih wajib bersyukur, sebab ketersembunyinya nikmat tersebut melebihi kewajiban syukur terhadap nikmat yang nampak. Artinya, kita, oh ini Allah kasih kita rumah, Allah kasih kita suami yang mendukung kita hadir di majelis ilmu, Allah kasih kita kenikmatan untuk menutup aurat. Nikmat yang nampak atau tidak? Nampak. Kita bersyukur tidak? Bersyukur. Tapi di sana lebih banyak yang nampak atau tidak? Lebih banyak nikmat yang tidak nampak. Yang lebih banyak ini lebih pantas untuk lebih sering kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah selanjutnya adalah al-hajj, ibadah haji. Kata beliau, kemudian Allah mewajibkan haji yang merupakan kewajiban yang terakhir di rukun Islam. Karena dia menghimpun perbuatan badan dan harta. Dia menjadikan kewajiban haji setelah ketetapan kewajiban badan dan kewajiban harta. Setelah salat, setelah puasa, setelah zakat. Untuk apa? Agar keakraban terhadap kedua jenis kewajiban menjadi jalan untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban yang menghimpun dua jenis kewajiban tersebut. Tadi pertama salat dan puasa ibadah apa? Badan. Zakat ibadah harta. Dimukadimahi dulu. Kemudian kalau udah berkumpul baru disatukan dalam satu amal yang disebut ibadah haji. Sehingga dia terbiasa. Nah, melaksanakan haji menjadi pengingat terhadap perhimpunan di mahsyar dengan membawa harta dan keluarga, mematuhi Tuhan dalam wukuf di hadapannya. Kemudian hamba yang taat dan durhaka, yang takut dan yang mencintainya. Para pelaku maksiat berhenti melakukan perbuatannya. Orang pendosa menyesali perbuatan yang ada masa lalu. Nah, jamaah asalnya tujuan haji ini begitu. Atau minimal juga tujuan umroh begitu. Karena ada orang yang tujuan umroh salah jemaah. Ada diceritain beberapa waktu lalu oleh salah seorang teman yang umroh. Mereka umroh, ada dua penerbangan. Penerbangan dari Medan ke Jeddah. Satu lagi dari Medan kemudian ke Dubai dan Jeddah. Nah, otomatis di mana dulu yang sampai? Yang Medan, Jeddah. Nah, setelah sampai yang Medan, Dubai, Jeddah ini mohon maaf ya, mereka bilang kepada orang-orang yang nggak transit Jeddah tadi, rugi kalian nggak ke Jeddah. Kenapa? Karena bisa lihat tari perut. Allahu Akbar. Subhanallah.
Kan habis lihat tari perut baru kita umroh, kan bisa menghapuskan dosa. Subhanallah jemaah. Kejahilan manusia. Kejahilan manusia. Padahal harusnya dia ibadah umroh, terlebih lagi haji, itu harus mengingatkan kepada dia bahwa dia akan dihimpun, akan dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah dimatikan kami dengan tidur, dan kepada Allah lah kita akan dikumpulkan. Nah, khususnya haji ada wukuf. Kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji tersebut adalah hakikatnya wukuf di Arafah. Di dunia ada mahsyar. Nanti di hari kiamat ada mahsyar. Dan para ulama sebagian menyebutkan wukuf di Arafah adalah seharusnya bisa diambil pelajaran ketika kita berhadapan dengan mahsyar nanti. Karena di situ kita menampakkan kemiskinan kita. Hanya saja ketika mahsyar, ketika di Arafah kita masih berpakaian. Tapi ketika mahsyar kita tidak memiliki sehelai benang pun, tapi semua tidak saling melihat karena gentingnya hari tersebut. Maka bukankah ketika sedang wukuf di Arafah orang yang maksiat itu berhenti? Bukankah orang yang tadi durhaka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang harus terjadi. Memang makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang benar, haji yang diterima, itu balasannya tidak ada yang lain kecuali surga. Hanya pantas dibalas dengan surga. Saking luar biasanya haji yang mabrur. Tapi kalau seorang tidak bisa ambil pelajaran, apalah artinya perjalanan haji dia tersebut? Nah, maka ini penting jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, banyak orang melaksanakan haji, melahirkan taubat dari dosa dan melepaskan diri dari maksiat. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, hadisnya di sini adalah hadis yang tidak ada asal usulnya, jadi saya tidak bawakan. Hadis yang tidak sah maksud saya, sebagaimana ditulis oleh pentahqiq di buku Arabnya. Artinya memang benar orang yang melaksanakan haji di antara mereka ada yang tobat. Ada yang tobat jemaah. Ada yang tobat. Dia mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari ibadah hajinya. Kenapa jemaah? Karena penyesalan terhadap dosa mencegah untuk melakukan dosa. Dia nyesal. Ketika itu dia baru teringat Allah Subhanahu wa taala. Dia teringat bahwasanya dia bukan siapa-siapa. Dia ngumpulin harta selama ini, ternyata dia hanya disuruh dengan harta tersebut untuk tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sang Maharaja yang disebut dengan Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Tobat menjadi penghapus dosa yang telah lalu. Jika seorang mencegah diri dari dosa yang telah dilakukan, maka hal itu menjelaskan kesolihan taubatnya. Jadi ibadah haji ini membawa dia untuk mengajarkan bahwasanya kan orang balik haji itu kalau mabrur dosanya apa? Dihapus. Seperti apa? Bayi yang baru lahir. Nah, apakah setelah itu dia mau kotori lagi? Harusnya kan tidak. Harusnya tidak. Kesahihan taubat meniscayakan diterimanya haji. Jadi yang penting seorang itu ketika haji itu bukan hanya manasik hajinya, tapi taubatnya perhatikan. Karena tidak banyak orang pulang haji sampai di pesawat ganti kostum. Ganti kostum jemaah. Pasang gelang, pasang rantai. Kemudian apa jemaah? Wajahnya dicat. Bibirnya dikasih lipstik. Wajahnya dicat maksud saya adalah pakai make up. Kemudian nanti mengharuskan orang ketika dia turun dari pesawat disebut apa? Ibu Hajah. Dulu waktu kami sekolah di Jawa, di sebuah pesantren, itu ada sebuah kisah. Ada orang haji, dia punya sawah, dia jual sawahnya untuk haji. Pulang haji nggak dipanggil Pak Haji. Apa yang dilakukan? Dikejar orang itu dengan parang. Nah, untuk apa jemaah haji seperti ini? Balik haji justru melakukan dosa yang hampir dosa besar. Bahkan itu dosa besar, mengacungkan senjata itu udah dosa besar. Nah, ini sulit sekali. Ya. Kesahihan taubat meniscayakan diterimanya haji. Kemudian melalui kesulitan perjalanan haji dia mengingat tempat kenikmatan bersama kesejahteraan
bertempat tinggal di keakraban penduduk negeri. Artinya kan kalau dia haji, dia itu orang asing. Merasa serba salah, sulit, tidak leluasa. Maka dia harus ingat, oh ada nikmat keluarga di sana yang harus dia syukuri. Nikmat berada di negeri sendiri yang harus dia syukuri. Seperti orang yang menjadi anak jalanan. Artinya dia, apalagi kalau kehilangan bekal, khususnya di masa terdahulu. Kemudian Allah memberitahu dan mempersaksikan tanah haramnya, tempat pertumbuhan agamanya dan Rasulnya diutus. Dipersaksikan juga negeri hijrah, yaitu Madinah. Tempat Allah memuliakan orang-orang yang taat kepadanya dan menghinakan orang yang durhaka kepadanya. Dengan cara menolong Nabinya Muhammad SAW, sehingga para pembesar tiran, yaitu orang-orang yang zalim, tunduk kepadanya. Dan para pemimpin yang sombong menjadi hina. Dari tempat terpencil itu, yaitu Mekah dan Madinah, agamanya tidak tersebar hingga menguasai timur dan barat, dan tidak menguat setelah sebelumnya mengalami kelemahan yang nyata, kecuali melalui mukjizat yang terang dan pertolongan dari Allah. Artinya kita datang ke Mekah, datang ke Madinah, itu ada pelajaran tentang hidupnya Nabi. Kalau kita lihat, ini negeri tandus, apalagi dulu. Dan Madinah pun masih disebut dengan Yathrib, yang penuh dengan perperangan antara suku Aus dan Khazraj. Asalnya kalau dilihat, ini tidak mungkin Islam tersebar dari tempat seperti ini. Tidak mungkin. Tapi ternyata tersebar, tidak tersebar. Karena apa? Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberimu ilham di halaman 124. Semoga Allah memberimu ilham untuk bersyukur dan memberimu taufik untuk bertakwa. Dan kita harus tahu jemaah, kita tidak mampu bersyukur kecuali dengan setelah Allah ilhamkan kita untuk bersyukur. Jangan pernah kita mengatakan syukur ini karena saya memang orang yang pandai bersyukur. Bukan. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dan tidak mungkin kita dapat menjadi insan yang bertakwa kecuali setelah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon taufik itu adalah permohonan yang harus diucapkan sepanjang hidup. Lalu ambillah pelajaran tentang kenikmatannya yang diberikan dalam ibadah, yang dibebankan kepadamu, dan kebaikannya dalam ibadah yang diperintahkan kepadamu. Aku memasrahkan hal tersebut kepada kecerdasanmu. Artinya kalau kita orang yang bukan jahil, kita orang cerdas, harusnya dalam ibadah itu kita punya ibrah. Bentar lagi saya sholat. Di dalam sholat ada syariat ini. Bentar lagi bulan puasa, dalam puasa begini-begini. Ada ibrah yang kita ambil. Ibrah yang terbesar yang kita ambil adalah bahwasanya kita budak Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, budak Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya aku menjadi pemandumu yang jujur dan penasihatmu yang penuh kasih sayang. Kata beliau, maksudnya saya sudah arahkan. Tugas saya sudah selesai. Tapi Anda punya akal memikirkan, coba pikirkan. Maksudnya begitu. Innama yatazakkaru ulul albab. Karena yang bisa ngambil peringatan itu cuma orang yang berakal. Apakah engkau mampu bangkit untuk bersyukur kepadanya? Nah, maka saya selalu katakan, kalau kita mampu bersyukur ketika susah, itu jauh lebih mulia daripada orang yang senang tapi dia bersyukur. Syukur ketika susah itu nikmat jemaah. Nikmat yang luar biasa. Dan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah melakukannya. Ketika engkau telah melaksanakan ibadah yang dia perintahkan kepadamu, dan engkau telah menerima taklif yang dibebankan kepadamu, sekali-kali tidak setiap kenikmatan yang dia berikan kepadamu yang menuntun syukur pada masa depan itu bersambung dengan kenikmatan sebelumnya yang belum engkau syukuri pada masa lalu. Artinya apa? Kalau Allah berikan kita nikmat, kemudian setelah nikmat ini datang nikmat baru, jangan sampai kita menyangka, oh nikmat ini datang karena saya sudah syukuri nikmat yang sebelumnya. Oke, mungkin kau udah syukurin satu, tapi banyak yang belum disyukuri. Jadi kita jangan terlalu pede, oh ini nikmat datang karena syukurnya saya. Tapi harus lebih yakin itu karena kasih sayang dan fadilahnya Allah Azza wa Jalla. Hasan al-Basri berkata, rahimahullahu azza wa jalla, kata beliau, kenikmatan dari Allah itu terlalu banyak. Kenikmatan dari Allah itu terlalu banyak. Allahu Akbar. Ucapan yang sangat pas yang diucapkan oleh Hasan al-Basri. Kenikmatan dari Allah itu sangat banyak. Illa ma'ana alaih. Kata beliau,
sehingga tidak bisa engkau beli kecuali jika dia membantumu untuk membeli sebagian nikmatnya. Ini ucapan yang luar biasa. Kita tidak bisa membeli nikmat kecuali setelah Allah bantu untuk membeli. Dosa anak cucu Adam itu juga terlalu banyak, kata beliau, sehingga tidak bisa diampuni kecuali dengan Allah yang memaafkan. Allahu Akbar ya jemaah. Ingat tidak? Atau mungkin di antara ibu-ibu ada yang hafal satu hadis dari hadis Arba'in Nawawiyah. Di situ 10 kali Allah sebutkan ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Di antara panggilan Allah kepada hambanya di hadis tersebut, hadis kursi, adalah Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuznibuna bil laili wan nahar. Sungguhnya kalian itu berdosa siang dan malam. Kalian tidak pernah berhenti. Siapa di antara kita yang mengatakan, itu bukan saya Ustaz, itu bukan anak itu? Siapa yang berani? Semua kita hamba itu, jemaah. Semua kita hamba yang siang malam berdosa. Aturan di dunia jemaah, orang kalau sudah terlalu banyak buat salah, apa yang diberikan kepada dia? Apa yang diberikan kepadanya? Berikan hadiah apa hukuman? Hukuman. Engkau, wahai karyawan, udah terlalu banyak melanggar. Engkau, wahai murid, udah terlalu banyak buat pelanggaran-pelanggaran, harus dihukum. Kan harusnya gitu. Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya kalian berdosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Tapi aku ampuni semua dosa. Allahu Akbar. Nih jemaah, maka pantaslah ketika Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Lan yadkhulanna ahadukumul jannata bi'amali. Salah seorang di antara kalian tidak mungkin masuk surga mengandalkan amalannya, enggak mungkin. Enggak mungkin kita masuk surga itu barter amal soleh dengan surga. Enggak mampu. Karena Nabi SAW bilang apa? Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal dan barang dagangan Allah itu surga. Makanya kata Nabi tadi, seorang di antara kalian tidak mungkin masuk surga karena amal soleh. Maka para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau pun sama wahai Rasul? Kami gak bisa masuk surga karena hanya berdasarkan amal soleh. Apakah amal solehmu juga tidak bisa menjadikan engkau masuk surga? Kata Nabi, wala ana, aku pun sama. Illa, kecuali setelah an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kecuali setelah Allah berikan rahmat, setelah Allah berikan karunia. Maksud hadis ini apa? Maksud hadis ini adalah amal soleh itu tidak bisa kita barter dengan surga. Nggak bisa. Sangat dikit amal soleh kita. Sangat dikit amal soleh kita. Tapi apa? Amal soleh ini untuk memancing rahmat Allah. Kita beramal soleh agar Allah rahmati kita. Dengan rahmat itu Allah masukkan kemana? Ke surga. Suatu hari kata Nabi, nanti di akhirat, ada seorang hamba yang di dunia itu dia habiskan hidupnya untuk beramal soleh. Ada seorang hamba di dunia, usianya dia maksimalkan untuk amal soleh jemaah, kata Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkanlah hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Apa kata hamba ini? Ya Allah, jangan masukkan aku ke surga dengan rahmatmu, tapi masukkan aku ke surga dengan amal solehku. Pede dia jemaah. Masukkan aku ke surga dengan amal solehku. Maka kata Allah, wahai malaikat, ini ceritain oleh Nabi, masukkan hambaku ini dengan amal soleh, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan amal solehnya. Maka ditimbanglah amal soleh dengan nikmat Allah. Ternyata amal soleh yang dia lakukan sepanjang hidupnya jemaah tidak bisa mengalahkan beratnya nikmat mata. Maka habis itu apa ya kata hamba ini? Ya Allah, masukkan aku ke surga ya Allah dengan rahmatmu. Dengan rahmatmu. Maka kalau kita diberikan ibadah itu, disuruh ibadah itu nikmat jemaah, bukan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, aku menyandungkan syair Mansur bin Ismail, seorang ahli fikih dari Basrah. Dia mengatakan bahwa ini tentang bahwa kita itu kalau bersyukur, itu syukur kita masih kurang. Apa kata beliau? Syukrul ilahi ni'matun mujibatun li syukrihi. Fakaifa syukri
birrahu man syukrahu min birrihi. Bersyukur kepada Allah itu adalah kenikmatan yang menuntun syukur kepadanya. Artinya kita dapat nikmat, kita kan bersyukur. Nah, syukur ini nikmat lagi yang harus kita syukuri. Lalu bagaimana mungkin aku bisa mensyukuri kebaikannya, sedangkan syukur kepadanya adalah bagian dari nikmat. Ini sesuai dengan ucapan Nabi Sulaiman atau Nabi Daud alaihi salam, dia mengatakan, "Kaifa asykuruk wa syukru minka." Ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur? Toh kalau aku bisa bersyukur, syukur itu juga nikmat dari dirimu. Allahu akbar jemaah. Maka tidak pantas memang ya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala jemaah. Enggak pantas. Sedih kita dengan diri kita kalau jauh dari Allah. Padahal kalau kita jauh dari Allah jemaah, jiwa kita itu ngasih alarm bahwa kita harus segera balik. Bukankah ketika kita jauh dari Allah kita sedih? Bukankah ketika kita jauh dari Allah kita berduka? Bukankah ketika kita jauh dari Allah masalah ini, masalah itu, musibah ini, musibah itu muncul? Itu alarm dari jiwa kita mengatakan kembali kepada yang menciptakan dirimu. Kembali. Kita punya kendaraan, motor, mobil, rusak. Itu sebenarnya bukan untuk kita nyaman dengan kerusakan, bawa ke bengkelnya. Lebih bagus bawa ke bengkel yang membuat mobil tersebut. Membuat kendaraan tersebut, motor tersebut. Sama jiwa kita tuh kalau nggak pas dia berontak jemaah. Kecuali jiwa yang mati. Kita khawatir kalau kita dapat musibah, kemudian dapat masalah, dapat cobaan, tapi kita tidak kembali kepada Allah, khawatir hati kita udah mati. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga diselamatkan dari hati yang mati. Jika engkau tidak mampu untuk mensyukuri nikmatnya, lalu bagaimana kondisimu jika engkau lalai melaksanakan perintahnya atau engkau meremehkan taklifnya kepadamu? Kalau nikmat yang dikasih aja kita nggak syukur, gimana kita mau melaksanakan ibadah? Gimana kita harus menunaikan beban syariat? Padahal manfaatnya lebih bermanfaat jika engkau melaksanakannya. Bukankah engkau telah mengingkari kenikmatannya dan yang melimpahkan kepadamu? Bukankah engkau telah menghalangi spontanitas akalmu untuk berpikir? Tadi kita kalau dapat nikmat, oh ini karena saya kerja keras, oh ini karena pendidikan saya, oh ini karena saya jualan banting tulang, oh ini karena follower saya banyak sehingga banyak pembeli. Enggak aja mah, enggak. Ada orang beli follower juga enggak, ada pembeli minumannya, jualannya, makanannya, dan sebagainya. Semuanya karena Allah. Tapi manusia itu suka mengingkari. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha. Mereka tahu itu nikmat Allah. Mereka tahu itu bukan karena kerja keras, tahu itu bukan karena sertifikatnya yang banyak sehingga gajinya besar, tahu dia. Tapi kemudian mereka mengingkarinya, jemaah. Allahu Akbar. Allah masih kasih kita waktu untuk bersyukur kepadanya. Al-Imam Mujahid rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, tafsir ayat ini, kata beliau, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah yang telah disediakan untuk mereka. Lalu mereka mengingkarinya dengan berkata bahwa mereka mendapatkan warisan dari nenek moyang bukan karena nikmat Allah, tapi ini warisan orang tua kami. Dan mereka mendapatkannya dengan penuh perbuatan mereka. Oh ini karena kerja keras kami dan sebagainya. Maka ini jamaah adalah sesuatu yang tidak benar. Kemudian beliau membawakan hadis, namun hadisnya adalah hadis palsu dan kita tidak akan bawakan. Dan saya sebutkan di awal bahwa beliau memang bukan ahli hadis, jadi banyak riwayat hadis yang kadang dibawakan lemah. Kemudian salah satu orang soleh dari kalangan ulama salaf berkata, kata beliau, kenikmatan Allah kepada kita sudah tidak bisa kita hitung. Padahal kita telah sering durhaka kepadanya. Kita tidak tahu apa yang akan kita syukuri. Apakah keindahan yang dia tebarkan atau keburukan yang dia tutupi. Paham ya makna ini? Ini sangat jelas sekali. Saya ulangi lagi ucapan beliau. Kenikmatan Allah kepada kita tidak bisa kita hitung, jemaah. Padahal Allah kasih terus nikmat, kita balas dengan apa? Maksiat. Maksiat. Bukankah kalau seorang istri ini, ibu-ibu, seutuhnya memberikan cinta dan kasihnya kepada suami, tapi suami mengkhianati,
suami berbuat hal yang semena-mena, kira-kira dilanjutin nggak kasih sayang itu? Enggak. Kau kira aku tak laku lagi? Nah, gitu ya. Waduh. Ah, kita akan berhenti, tapi ternyata enggak. Allah kasih nikmat, kita balas dengan maksiat. Allah kasih lagi ternyata. Allah kasih nikmat lagi, kita balas maksiat lagi. Allahu Akbar. Berarti pertama yang dikasih nikmat tadi itu apa? Keindahan dari Allah. Kemudian dosa yang kita membalas nikmat dengan maksiat itu kan dosa. Itu kemudian Allah tutup dulu dosa. Berarti kan ada dua hal yang harus disyukuri kan? Maka apa kata beliau tadi? Apa kata beliau tadi? Kita tidak tahu yang mana yang harus kita syukuri. Apakah keindahan yang dia tebarkan yaitu dengan diberikan nikmatnya kita, atau keburukan yang dia tutupi dengan dia tidak azab kita. Dan ingat jemaah, ingat ya, kalau Allah Subhanahu wa taala melihat kita maksiat, mendapati kita maksiat, tapi Allah nggak pernah azab kita, nggak pernah berikan sakit kepada kita, nggak pernah berikan ujian kepada kita, itu petaka jemaah. Pasti ditabung di akhirat. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan di antara kebaikan yang diberikan Allah kepada umatnya adalah Allah segerakan hukuman di dunia. Allah segerakan hukuman di dunia. Nah, kemudian dia mengatakan, orang-orang yang mengetahui tempat kenikmatan berhak untuk menerima kenikmatan tersebut, disertai dengan pelaksanaan ibadah yang dia bebankan, yaitu Allah bebankan. Menerima kenikmatan adalah dengan cara menunaikannya. Jadi kalau Allah berikan nikmat, kita harus tunaikan dengan ibadah kepadanya. Dengan kemudian bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kita lebih membutuhkan kenikmatannya, lebih banyak daripada mensyukuri nikmat ibadahnya yang telah dibebankan kepada kita. Jika kita menunaikan hak kenikmatan taklif, yaitu kalau kita menunaikan hak ibadah, maka dia memberikan karunia dengan memberikan kenikmatan di luar jalan taklif. Inilah takwa jemaah. Kalau kita mensyukuri nikmat ibadah, yaitu kita laksanakan sebaik-baiknya, maka jalur nikmat berupa rezeki, berupa sehat dan sebagainya itu datang. Karena ibadah ini magnet terbesar untuk mendapatkan nikmat. Saya ulangi. Ibadah adalah magnet terbesar untuk mendatangkan nikmat. Dan inilah yang disebut dengan takwa ketika Allah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan setiap jalan buntu itu punya jalan keluarnya. Ada solusinya semua masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Sehingga terjadi dua kenikmatan sekaligus. Barang siapa yang telah diberikan dua kenikmatan itu, maka dia telah benar-benar diberikan porsi dunia dan akhirat. Itulah kebahagiaan absolut. Jika kita lalai untuk menunaikan syukur taklif, yaitu ibadah, maka dia melalaikan kenikmatan yang tidak mengandung taklif. Artinya jemaah, orang yang tidak mensyukuri nikmat ibadah, sulit untuk mensyukuri nikmat harta. Sulit untuk mensyukuri nikmat sehat dan waktu dan sebagainya. Sehingga kedua nikmatan yang melarikan diri. Akhirnya nikmat ibadah pun hilang, nikmat harta pun dicabut oleh Allah. Barang siapa yang dijauhi oleh dua kenikmatan, maka porsi dunia dan akhirat telah dirampas darinya. Terlebih kalau diambil ibadah ya jemaah ya. Orang kalau udah nggak bisa ibadah itu udah luar biasa jemaah, hidupnya sengsaranya luar biasa. Kalau orang dirampas harta, mungkin dia masih berpikir, oh, ini saatnya memang saya sudah sadar bahwa saya itu lalai. Tapi kalau orang diambil nikmat ibadahnya bagaimana? Kemana dia harus pergi? Apalagi kalau diambil nikmat dunia dan nikmat ibadahnya. Kayak ini lebih terpuruklah dia. Sehingga dia tidak mempunyai porsi dalam kehidupan. Dan tidak mempunyai kesenangan dalam kematian. Itulah kesengsaraan berhak dia terima. Hidup segan mati, tak mau. Hidup segan mati, tak mau. Dalam hidup dia nggak senang. Mati pun apa? Mati pun nggak nikmat. Kan begitu? Hidup sengsara. Mati takut azab. Nah ini orang yang kehilangan apa? Kehilangan dunia dan juga kehilangan ibadahnya.
Kata beliau, orang yang mempunyai hati yang sahih, hati yang sehat, dan akal yang sehat, tidak akan memilih kesengsaraan demi meninggalkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih." Padahal dari Allah itu bukanlah angan-anganmu. Yaitu nikmat itu bukan angan-angan kita. Nikmat tersebut itu adalah dari Allah, bukan angan-angan kita, bukan juga angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, dia pasti akan dibalas dengan kejahatan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam A'mash, salah satu ahli hadis yang buta matanya, meriwayatkan dari Imam Muslim, dan riwayat ini hadisnya hasan, bisa diterima. Meriwayatkan dari Imam Muslim tentang ucapan Abu Bakar. Tentang ucapan Abu Bakar, dia berkata, "Ya Rasulullah, ma asyaddu hadhil ayah." Wahai Rasulullah, sungguh betapa beratnya ayat ini, wahai Rasul. Ayat yang kita bacakan tadi. May ya'mal su'a yujza bihi. Siapa yang melakukan keburukan pasti dibalas. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, sungguh sangat berat ayat ini, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menjawab, "Ya Abu Bakar, innal musibata fid dunya jaza." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba di dunia, itulah balasan. Artinya apa jemaah? Sekali lagi, kalau kita diberikan musibah oleh Allah, diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Kenapa saya tidak katakan bersabar? Bersyukur. Karena apa? Karena bala akhirat kita didahulukan di mana? Di dunia. Dan kita ketahui balasan di dunia itu ringan, jemaah. Balasan di dunia itu tidak berat. Maka kalau dibalas kehidupan kita dengan musibah, dengan kemiskinan, dengan kesulitan, dengan rasa sakit, dengan kepedihan, kesedihan, kekalutan, kegalauan, apapun itu, bersyukur kepada Allah, bersyukur karena Allah telah segerakan azabnya di dunia sehingga tidak berlipat-lipat di mana? Di akhirat. Kemudian jemaah, para ulama ahli tafsir berselisih tentang firman Allah di penggalan dari surat At-Taubah ayat 101 ketika Allah mengatakan, "Sanu'adzibuhum marratain." Kami akan azab mereka 2 kali. Kami akan siksa mereka 2 kali. Sebagian ahli tafsir mengatakan siksa yang pertama adalah aibnya terbongkar di dunia. Siksa yang kedua adalah siksa kubur. Ini pendapat tafsir yang pertama. Adapun Abdurrahman bin Zaid berkata, siksa pertama adalah musibah di dunia. Baik musibah harta maupun musibah anak, keluarga. Dan siksa kedua adalah siksa akhirat, yaitu di neraka. Maka Allah azab seorang hamba itu 2 kali, di dunia dan di akhirat. Kalau lebih banyak di dunia, bersyukur jemaah. Bersyukur, sekali lagi bersyukur. Bukan hanya bersabar, tapi bersyukur karena diringankan azab di akhirat. Meskipun orang-orang melakukan kedurhakaan, yaitu maksiat, mendapatkan kelezatan hidup atau mencapai harapan di dunia, itu semua bukanlah kenikmatan bagi mereka. Bahkan bisa jadi itu adalah tipu daya secara perlahan dan siksa. Jadi jemaah, orang ngelakuin maksiat itu, saya tanya beneran ini ya. Seorang yang melakukan maksiat tersebut merasa nikmat gak jemaah? Hah? Merasa nikmat gak? Merasa nikmat. Orang mencuri merasa nikmat dia dengan hasil curiannya. Orang berzina merasa nikmat. Orang yang riba dan riswah, sogok dan sebagainya juga merasa nikmat. Tapi pertanyaan jemaah, apakah bagus nikmat yang ujungnya azab? Apakah nikmat tersebut penting kalau ujung-ujungnya disiksa? Enggak. Kita harusnya mikir. Walaisa khairan fi ni'matin akhiruhal azab. Kata para ulama, tidak ada kebaikan dalam sebuah nikmat yang ujungnya dibalas dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Uqbah bin Muslim, dari Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, jika engkau melihat Allah memberikan apa yang dikehendaki oleh seorang hamba,
Padahal mereka durhaka, artinya dia diberikan rezeki lancar, sehat terus, bisnisnya juga berkembang. Tapi padahal dia durhaka, pelaku maksiat. Maka itu adalah istidraj, yaitu tipu daya dari Allah, perlahan-lahan diulur dia. Sehingga kalau udah numpuk dosanya baru ditimpakan dengan azab yang lebih menyakitkan jemaah. Dan ini berat jemaah, berat. Dan ini luar biasa. Pembahasan dari beliau rahimahullahu azza wa jal al-imam al-Mawardi rahimahullahu azza wa jal wa ghafarallahu dzunubahu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita pelajari hari ini. Karena nanti kita akan masuk insyaallah dalam pelajaran selanjutnya tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata Nabi sallam kepada sahabatnya, apa kata Nabi? Kalau engkau melihat seorang hamba diberikan kelapangan padahal dia orang yang durhaka, ketahuilah bahwa itu adalah apa? Istidraj, diulur. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 6 ayat 44, surat ke-6 ayat 44. Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukkiru bih." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Udah dinasehatin, masih. Udah diperingatkan, tetap saja. Apa kata Allah? Apakah kalau mereka menolak nasihat langsung dihukum? Tidak ternyata jemaah. Apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Semakin mereka membangkang, semakin diberi nikmat. Semua pintu kesenangan semakin dibukakan untuk mereka. Sampai kapan? Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka gembira, tuh kan kami walaupun gak sholat, gak nutup aurat, malas ngaji dan sebagainya, tetap saja dapat rezeki. Tetap mudah usahanya, lancar bisnisnya. Mereka akan mengatakan seperti itunya. Sampai mereka senang. Apa kata Allah? Bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau mereka udah happy, udah wah kami ini nggak perlu sholat lagi, udah banyak rezekinya. Maka kami siksakan kepada mereka tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba sakit, tiba-tiba stroke, tiba-tiba ditipu, tiba-tiba dicurangi keluarga, tiba-tiba keluarga meninggalkan semua, aset terbakar dan sebagainya. Kenapa jemaah? Untuk agar mereka terdiam dan putus asa. Jadi kalau kita manjat sedikit kemudian jatuh, sakit nggak? Sakit loh. Tapi kalau semakin tinggi jatuh, semakin sakit. Dan ini yang diinginkan Allah dari orang-orang yang kalau dinasehatin cuek. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ucapan yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika seorang dinasehati kemudian dia bilang urus aja dirimu. Ini berat jemaah. Maka kita harus mencintai nasihat. Walaupun orang yang memberikan nasihat itu tidak pandai cara menasehati, tetaplah terima. Nasihat tersebut bagaikan obat, walaupun pahit lambat laun akan menyembuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi kita, karena kalau dilanjutkan akan sangat nanggung. Ada waktu cukup luas untuk interaksi atau tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.